Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada Bapak Sugi Sulistiono, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fisika Komputasi 2 dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Adifa Nuris Safira dengan NIM 082111333008. Di sini saya berasal dari kelas B1 mata kuliah Fisika Komputasi 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab yang mana soal UAS dari mata kuliah Fisika Komputasi 2 untuk nomor 1. Baik, akan saya share screen soalnya. Share screen. Nah, ini dia merupakan soal dari UAS Fisika Komputasi 2 untuk nomor 1. Nah, mari kita membacanya dan kita pahami bersama-sama. Nah, di sini disebutkan bahwasanya terdapat ada jenis soal disesuaikan untuk kelas B1 dan ada kelas B2. Nah, NIM saya adalah 082111333008. Nah, oleh karenanya NIM saya merupakan NIM genap. Nah, saya dari kelas B1. Sehingga saya mendapatkan soal untuk NIM genap kelas B1 adalah plat logam persegi yang B. Nah, yang ini. Oke, kita scroll ke bawah. Kemudian ada elemen plat. Jadi ini merupakan persamaan difusi ya, persamaan difusi yang kalau saya lihat sekilas merupakan persamaan difusi dan diminta untuk menentukan atau mencari dari distribusi suhu yang terjadi pada logam tersebut. Nah, di sini ada beberapa elemen plat yang mana ada panjang, kemudian suhu awal, suhu salah satu sisi, jumlah bias, rentang perubahan suhu, derajat Celcius, dan nilai random. Nah, untuk ada catatan di sini dikatakan bahwasanya untuk variabel yang tidak diketahui dapat menggunakan nilai bebas, selebihnya mengikuti ketentuan dari tabel di atas. Nah, untuk pengerjaan soal ini jadi dimulai dengan rumusan analitik, kemudian numerik hingga coding dan plot grafik di Octave. Baik, metodenya di sini juga bebas, tidak terbatas pada satu metode. Nah, jadi untuk langkah pertama, di sini saya gunakan eh, coret-coretan di sini ya untuk merumuskan persamaan secara analitiknya. Jadi, untuk menjawab soal ini, jika saya pahami dari perintah yang diberikan, itu berkaitan dengan persamaan difusi. Persamaan difusi. Nah, persamaan difusi ini eh,
secara matematisnya dapat ditulis yakni dou yakni dou per dou T sama dengan K dou kuadrat U per dou X kuadrat. Nah, ini merupakan eh, definisi dari persamaan difusi. Jadi, turunan pertama terhadap waktu sama dengan kalikan K dikalikan dengan turunan kedua terhadap posisi. Nah, seperti ini. Nah, kalau kasus ini kita lihat kembali, ini merupakan salah satu kasus khusus, yang mana ini adalah kasus khusus, kasus khusus dari benda ataupun misal plat atau dan lain sebagainya, itu khusus dari benda satu dimensi. Pada soal tadi ya sesuai dengan NIM saya mendapatkan yang dua dimensi, yang plat berbentuk persegi. Nah, ini kan kasus khusus. Jadi untuk kasus yang lebih umum, sini saya tulis ya, kasus kasus yang lebih umum. Nah, kasus yang lebih umum artinya apa? Dapat, oh, artinya dapat digunakan untuk berbagai dimensi. Berbagai dimensi. Nah, bentuknya seperti apa? Itu merupakan dou per dou T sama dengan K div kuadrat U. Nah, ini untuk kasus yang lebih umum. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini itu eh, ini kan kasus-kasus yang lebih umum ya, di mana kalau di soal yang didapatkan dari soal yang didapat, nah, itu merupakan bentuk dari dua dimensi. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan persamaannya? Nah, caranya adalah dengan eh, bisa kita otak-atik bentuk dari kasus yang lebih umum ini. Jadi Laplasianya kita ubah seperti itu. Nah, dari ini, nah kita ubah otak-atik. Nah, di sini saya tulis bagaimana cara mengubahnya. Ini bisa kita ubah menjadi ubah Laplasia menjadi dou per dou T sama dengan K dikalikan. Nah, ini kita pisah, yaitu dou per turunan kedua terhadap X dan dou terhadap turunan kedua terhadap Y. Nah, ini merupakan bentuk dari persamaan difusi untuk dua dimensi. Nah, dari sini ini merupakan analitik semua ya. Jadi ini secara analitik.
Oke, bentuk di atas, bentuk persamaan difusi di atas merupakan bentuk analitik. Nah, itu merupakan bentuk analitiknya. Goals yang, eee, goals dari soal nomor UAS nomor 1 goals-nya. Nah, goals-nya apa? Goals-nya adalah mengubah dari analitik ke numerik. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Yuk, mari kita kupas secara perlahan-lahan. Jadi kalau kita lihat, teman-teman semua, dari saya kasih warna hijau ya. Do U per do T ini kalau kita tulis secara fisisnya, nah seperti ini. Oke, saya ubah sebentar. Saya kasih saya kasih keterangan. Jadi do U per do T itu kalau secara fisisnya merupakan eh, berapa sih perubahan perubahan U terhadap perubahan T. Perubahan T ini merupakan perubahan waktu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengubahnya menjadi numerik, di sini biasanya digunakan seperti pada perkuliahan, itu menggunakan simbol. Nah, simbol U biasanya yang digunakan. U ini apa? U, U merupakan suhu atau temperatur. Nah, dari sini bisa kita tulis, biasanya kalau ada U, ada indeksnya I, J, terus di sini ada pangkatnya K. Wah, apa ini maksudnya? Nah, ini kita punya keterangan bahwa U itu merupakan suhu, kemudian I itu X, dan J itu Y. Oke, mungkin saya kasih panah saja, ya. Panah, panah. Nah, dan K itu merupakan dari gambaran dari waktu atau T. Jadi kalau saya bahasakan di sini, kalau secara fisisnya, dari keterangan-keterangan yang ada, U dengan indeks I, J pangkat K itu merupakan suhu pada X tertentu dan Y tertentu pada waktu tertentu. Nah, kemudian dari sini, maka kita kan sebelumnya punya persamaan do U per do T, itu kita bisa ubah dengan do U per do T sebelumnya. Nah, ini do U per do T sebelumnya
adalah perubahan di X dan juga di Y. Maka ini bisa kita ubah atau kita definisikan kembali. Nah, saya kasih judul saja, definisi. Nah, do U per do T itu apa? Berarti do U yang perubahan U-nya, yang mana berarti kan U I, J pada waktu, kan waktu. Waktu ke depan dikurangi waktu yang sekarang. Itu kan definisi dari selisih ya. Definisi dari selisih atau delta biasanya kita. Berarti UI, J ini pangkat K. Dibagi dengan delta T. Nah, ini saya definisikan ulang untuk do U per do T. Kalau kita turunkan dua kali terhadap X-nya, terhadap X, maka ini akan menjadi do kuadrat U per do X kuadrat, turunkan dua kali. Nah, berarti nilai ini kita turunkan ya, berarti UI plus 1, J pangkat K dikurangin dengan 2 UI, J pangkat K ditambah UI min 1, J pangkat K dibagi dengan dx kuadrat. Nah, di sini kalau kita perhatikan dengan saksama ya, ini UI plus 1, suhu pada I plus 1. Kemudian yang di sini UI, U saat I ya, suhu saat di I. Kemudian di X atau X, X sekarang. Itu kan tadi menunjukkan nilai X. Nah, kemudian ini UI-1 berarti suhu pada posisi, eh, kalau mungkin ya, sebagai gambaran agar mempermudah, misal di sini saya gambar ada 3 titik. Nah, ini adalah UI, ini adalah UI-1, dan ini UI plus 1. Nah, jadi inilah gambarannya ya, biar lebih mudah. Oke, di sini saya akan lanjutkan. Eh, Berarti kalau turunan kedua terhadap X yang berubah, semuanya itu adalah yang di sumbu X aja. Nah, jadi eh, total selisih pada U, posisi sekarang dengan U pada masing-masing di sampingnya. Ini kan ada UI min 1 dan UI plus 1. Oke, ini merupakan turunan kedua terhadap posisinya. Nah, dengan cara yang sama, dengan cara yang sama, kita melakukan menurunkan dua kali terhadap Y. Berarti ini do kuadrat U per do Y kuadrat. Kita turunkan ya. Berarti yang berubah yang J. J kan tadi menunjukkan Y. Berarti ini U I, J plus 1 pangkat K. Ya, sama ya. Min 2 U I J pangkat K plus U I, J min 1 pangkat K. Nah, seperti ini. Terus kita bagi dengan delta Y kuadrat. Oke, sudah sama. Di sini eh, coba kita gabungkan karena kan sebelumnya, nah ini, nah ini kan kita
pecah ya, kita pecah, kita cari. Maka ini bisa kita sama dengankan menjadi apa? Menjadi, berarti ini kita tulis langsung di nilai U-nya. Berarti U dari UI, J pangkat K plus 1. Nah, karena kan tadi do kan, itu kan berarti perubahan. Dikurangi J pangkat K dibagi dengan delta T. Itu sama dengan K, K kurung. Nah, dari nilai yang X dan juga turunan kedua di X dan turunan kedua di Y. Oke. Nah, coba kita hapus untuk yang ini ya, merah-merah ini. Ini hilang U, kemudian kita kopas saja. Ini, oke, kita kecilkan saja karena harus diisi dengan di sampingnya. Nah, kemudian apa? Ditambah dengan yang turunan kedua terhadap Y. Oke. Ini saya kecilkan saja agar muat di sampingnya. Ya, seperti ini. Oh, maaf. Nah, dari sini kan sudah terdefinisi ya. Mohon maaf ini sedikit terpotong ya. Ini tutup kurung seperti ini. Wah, ternyata di sini kita sudah mendefinisikan dari delta U per delta T yang tadi ya. Berarti UIJ pangkat K plus 1 min UIJ pangkat K dibagi dengan delta T. Oke, dari sini eh, kita anggap, saya ganti warna hijau. Di sini kalau kita anggap bahwa delta X itu sama dengan delta Y, maka didapatkan, saya ganti warna, maka didapatkan nilai UIJ, ini kita tulis lagi ya, UI, J pangkat K plus 1 min UI, J pangkat K per delta T sama dengan K, kurung ya, UI plus 1, J pangkat K sama tetap ya. Kemudian kita jumlahkan dengan yang UI min 1, J. Karena kita tadi menganggap bahwa delta X-nya itu sama dengan delta Y-nya. Ini kemudian ditambah nilai UI J plus 1 pangkat K ditambah UI, J pangkat K min 4 UI dari J pangkat K. Tutup kurung. Kemudian kita bagi ini semua set, dengan delta X kuadrat. Nah, maka kalau saya mau pindah delta T-nya itu ke
ruas kanan, maka akan saya dapatkan menjadi UI, J pangkat K min UI, J pangkat K sama dengan, bentar, kalau saya pindah juga untuk yang UI, J pangkat K. Jadi di sini khusus yang K plus 1, jadi pada waktu yang setelahnya, berikutnya, berarti ini kalau saya pindah minus ya, jadi plus UI, J pangkat K, saya tambah K, saya pindah delta T-nya ya ke ruas kanan, berarti K delta T dibagi dengan delta X kuadrat, saya keluarkan dari kurung, dan di dimasukkan semua yang ada di yang jadi pembilang ini. Oke, saya kopas. Oke, agak kecilkan. Ya, tutup kurung. Ada beberapa yang hilang ya. Ini kita isi-isi dulu. U, I, J, ditambah UI pangkat K, UI pangkat K, J plus, oke. Mohon maaf, ada iklan di laptop saya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini merupakan dari persamaan numeriknya, teman-teman. Tadi kan kita sudah mencari ya yang di atas tadi, yang merupakan, nah, ini dia. Bentuk persamaan difusi ini, yang di atas ini merupakan bentuk analitik. Yang ini, nah, ini merupakan analitik. Yang kita dapatkan, yang di bawah ini, karena tadi kita sudah otak-atik gitu ya. Nah, nah, ini merupakan numeriknya. Numerik. Oke. Maka kita di sini sudah berhasil mendapatkan yang bentuk secara numeriknya. Nah, numerik di sini ini untuk apa? Nanti kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang digunakan di coding. Nah, dengan bahasa oktav. Nanti kita menggunakannya. Oke, kita kembali ke soal ya, karena kita sekarang mengerjakan soal. Soal nomor 1. Oke, kita baca lagi. Oke, karena saya NIM genap, berarti saya mendapatkan yang soal plat logam persegi. Nah, kita gambar dulu plat logam perseginya. Oke, saya gambar. Oke, anggap ini persegi ya. Oke, persegi berarti 2 dimensi. Nah, di sini saya membutuhkan panjang. Panjang itu merupakan tanggal lahir saya ditambah 10 dalam satuan sentimeter. Oke, sini ya, eh, panjang tadi. Panjang, panjang. Mungkin di sini saya tulis tanggal lahir saya ya, Adifa. Saya lahir pada tanggal 12 Maret. Maret itu bulan 3 di tahun 2003.
Maka untuk panjangnya tadi, tanggal saya ditambah 10, berarti 22 sentimeter. Jadi panjangnya ini karena persegi ya, berarti sama semua untuk setiap sisi. Sisi ini panjangnya 22 sentimeter, kemudian sisi ini sama, panjangnya juga 22 sentimeter. Oke, kita baca lagi soalnya. Kemudian suhu awal dibebaskan, suhu salah satu sisi, tanggal lahir dikurangi tahun 1900, contoh 2003, maka oke. Kemudian jumlah pias itu bulan lahir ditambah 5, berarti saya lahir bulan 3 ditambah 5 ada 8 pias. Rentang perubahan suhu itu dari 1 sampai umur ibu ditambah 5. Maka umur ibu misal 45, oke. Kemudian nilai random. Baik, di sini saya tulis ibu saya ya. Ibu saya itu lahir pada tanggal 27 bulan Mei itu bulan 5 tahun 1973. Kemudian butuh tanggal lahir ayah juga untuk yang nilai random tadi. Ayah saya lahir tanggal 25 bulan 7 Juli 1965. Kemudian tadi terkait dengan suhu itu di rentang 1 sampai rentang suhu ya. Rentang suhunya dibebaskan, tapi rentang suhunya 1 derajat Celcius sampai umur ibu ditambah 5. Karena ibu saya tahun 73, berarti eh, umur ibu umur ibu saya kan 2000 2023 2023 dikurangi 1973. Jadi umur ibu saya 50 tahun ditambah 5, ini derajat Celcius. Berarti rentangnya adalah 1 derajat sampai 55 derajat Celcius. Nah, ini untuk rentangnya, jadi di sekitaran itu. Nah, gunanya rentang ini untuk apa? Jadi, tadi kan ada suhu ya, suhunya dibebaskan. Misal, suhu awal tadi, suhu awal itu adalah tahun lahir saya, yaitu 2003 dikurangi 1900, yang mana menghasilkan angka 103 derajat Celcius. Nah, rentang di sini merupakan begini, rentang di sini. Jadi, 103 derajat Celcius itu dikurangin dengan 55 derajat Celcius. Nah, ini kan 48 derajat Celcius. Nah, ini masih aman, masih di dalam rentang yang dari 1 sampai 55 tadi. Nah, berarti ini aman. Oke, berarti kalau saya tuliskan, misalkan suhu awal salah satu sisi. Salah satu sisi. Nah, untuk sisi yang lainnya itu dibebaskan. Nah, di sini saya misalnya eh, salah satu sisi yang untuk sisi yang kiri. Sini saya kasih angka suhunya 103 derajat Celcius. Untuk yang sisi atas saya kasih 55, seperti umur ibu ditambah 5 tadi. Kemudian yang di bawah
55 derajat Celcius. Kemudian di sini untuk yang sisi kanan juga saya kasih sama. Ini ya, 55 derajat Celcius. Oke. Nah, untuk pembagian jumlah pias, jumlah pias itu tadi bulan lahir saya ditambah 5. Bulan lahir saya tuh bulan Maret, bulan 3 tambah 5 berarti ada 8 pias. Nah, 8 pias ini itu di mana? Nah, jadi kotak-kotak ini itu dibagi menjadi 8. Ada 8 kotak-kotak kecil, 8 pias. Ini ada 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini. Kemudian yang tengah juga. Oke, mohon maaf kalau kurang rapi. Yang pada intinya itu dibagi menjadi 8 bias. Jadi 8 untuk yang arah horizontal, juga 8 yang arah vertikal. Nah, dari sini eh, juga diminta tadi ya, nilai random. Nilai random. Nilai random itu dari tanggal lahir orang tua, ayah dan ibu. Nah, ayah saya tuh tak lahir tahun 25, maaf, tanggal 25, ibu saya tanggal 27. Sini saya ambil ya, eh, untuk nilai random itu untuk perubahan X dan perubahan T. Di sini karena persamaan difusi ya saya gunakan metode ini. Untuk delta X-nya saya ambil random yang tanggal lahir dari ayah, yaitu 25. Untuk yang delta T saya ambil random yang tanggal lahir mama atau ibu saya, 27. Nah, ini yang saya ambil. Nah, dari sini eh, dibutuhkan juga untuk nilai K atau kapanya itu agar memudahkan saya gunakan satu saja. Nah, itulah parameter. Oke, nampaknya ini kurang jelas. Itulah parameter atau variabel-variabel yang diketahui. Diketahui di soal ini. Maka, langkah selanjutnya apa? Nah, adalah membuat coding di Octave. Oke, mari kita lanjutkan ke Octave. Bismillah. Saya buka Octave-nya terlebih dahulu ya. Ini saya Octave. Nah, di sini sudah saya buka Octave-nya. Saya buka editor. Nah, kita siap untuk melakukan coding atau membuat kode di Octave. Langkahnya yang pertama, saya ingin mengetik atau, nah, menulis CLC dan clear ini fungsinya adalah untuk membersihkan halaman ketika
hasil running sebelumnya. Jadi, ketika saya melakukan running, kemudian saya running lagi, nah hasil yang sebelumnya itu bersih atau sudah dihilangkan. Kemudian saya ingin menuliskan beberapa parameter-parameter yang telah diketahui tadi. Para parameter. Nah, tadi untuk panjangnya L dari hasil tadi, oke, kita lihat ya di stylus saya, panjangnya 22 cm. Oke, kita ingat-ingat 22 cm. 22. Kemudian untuk suhu yang kiri, saya tulis tail left gitu ya. Itu tadi 103. 103. Kemudian suhu yang kanan, saya buat seragam. Kanan, atas, dan bawah itu 55 derajat Celcius. 55. Kemudian T yang top, yang atas. T yang top itu tadi 55 juga. Kemudian T yang bottom, yang bawah itu juga 55. Kemudian diketahui lagi adalah banyak bias. Di sini saya mau tulis yang di sumbu X ya. Itu 8. Kemudian banyaknya bias di sumbu Y-nya sama juga, 8 juga. Nah, kemudian untuk delta X dan juga delta T, oke, kita lihat lagi di catatan kita. Delta X-nya 25, delta T-nya 27, K-nya 1. Oke, delta X-nya 25, kemudian delta T-nya 27. Nilai K, agar memudahkan kita ambil 1. Sini saya mau kasih keterangan ya biar lebih bagus. Lebih bagus. Ini merupakan dari panjang. Ini untuk keterangan saja sih. Jadinya agar lebih memudahkan nanti ketika dipelajari kembali. Panjang sisi pelat. Kemudian untuk yang ini merupakan suhu sisi kiri ya. T left kiri. Dengan satuan saya tulis derajat Celcius. Nah, ini sama saya kopas saja ya. Tinggal ubah sedikit. Nah, ini sisi kanan. Ini adalah sisi atas. Sisi atas. Ini sisi bawah. Ini tadi merupakan banyaknya pias ya. Jumlah jumlah pias atau grid gitu. Jumlah pias pada sumbu X. Nah, yang ini berarti jumlah pias pada sumbu Y. Nah, untuk delta di sini itu
merupakan interval ya. Oh, delta T baru yang interval. Kalau yang delta X itu panjang panjang bias. Satuannya sama senti ya. Kemudian untuk yang delta T itu merupakan interval waktu dengan satuan second. Nah, untuk nilai K itu apa? K itu merupakan konduktivitas thermal. Satuannya satuan yang sesuai yang digunakan apa? Disesuaikan. Nah, sudah. Oke. Di sini saya mau save dulu. Saya buat folder baru. Saya buat folder baru. Nomor 1. Waspiscom 2. Open. Saya tulis di sini nomor 1. Save. Common window. Oke. Nah, kemudian kita melakukan yang pertama saya mau memulai yaitu di suhu, memulai matriks suhunya atau saya bahasakan dengan inisialisasi. Oke. Suhu matriks suhu. Judul. Nah, rumusnya itu apa? Saya gunakan variabel T ya, suhu. Kalau di yang penjelasan tadi secara analitik, nah di sini saya menggunakan U. Satuan U itu bebas ya, terserah. Di sini agar mudah diingat deh ya. Saya pakai T temperatur gitu. Di sini untuk membuat matriksnya zeros karena 8 kali 8 ya. 8 kali 8 ada 8 bias. Nah, kemudian saya mau menulis kondisi awal dari masing-masing sisi pelat. Tadi kan ada suhunya masing-masing. Nah, kita gunakan looping for I untuk 1 sampai bias ke 8. Itu untuk yang for I, berarti yang di sumbu X. Dan di Y nanti di eh, for J, pakai for J. Looping yang for J. Sama 1 kan ada yang horizontal, ada yang vertikal. I dan J. Sampai 8. Nah, jadi T untuk di I dan J itu suhunya adalah 55. Jadi kita N, N4 kita akhiri looping ini. N4, nah N4, N4. Kemudian saya, ini kan untuk yang dengan suhu yang 55. Di sini saya buat untuk yang di suhu tadi 103 derajat Celcius. For I 1 sampai 8. Nah, untuk yang T yang I, I,1 itu tadi saya beri suhu adalah 103 derajat Celcius. Nah, di sini kita N. Loopingnya ini N4. Oke, di sini kita sudah melakukan
inisialisasi dari matriks suhu, kemudian kondisi awalnya juga sudah saya buat, sudah saya melakukan codingnya. Nah, di sini kita sudah masuk di rumus distribusinya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ya, secara numeriknya rumusnya seperti ini. Jadi, U yang di suhu setelahnya sama dengan U suhu sekarang ditambah K kali delta T per delta X dikalikan dengan ini semua. Nah, yang ada di dalam kurung. Saya ingin singkat yang di K kali delta T per delta X kuadrat itu di rumus, di sintak yang akan saya buat di sini. Sebenarnya bisa sih langsung ditulis rumus panjangnya, namun untuk mempersingkat saja di sini saya gunakan misal C gitu ya. C. Simbol C. C itu variabel C adalah K kalikan dengan delta tadi, delta T dibagi dengan delta X kuadrat. Delta underscore X kuadrat. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan membuat loop atau pengulangan loop untuk menghitung menghitung distribusi suhu. Suhu. Nah, seperti ini ya. Suhu. Nah, rumusnya adalah for for karena waktu ya for T saja di sini saya buat for T dari 1 sampai misal 27, nah, seperti delta T tadi. Kemudian untuk for I-nya, karena di sini saya buka lagi ya gambarnya. Oke. Di sini kan yang dihitung, di sini ada 8 bias. Contohnya di sini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena yang dihitung itu bukan yang nempel di ujung-ujungnya. Jadi yang diperhitungkan itu yang di tengah, yang dihitung, yang di looping dari 2 sampai 7. Maka untuk yang for I ini, nah, for I ini itu dari 2 sampai 7. Jadi N-nya kan tadi 8. Jadi N-1 di rentangnya. Jadi antara bias 2 sampai bias ke-7 itu yang kita lakukan looping untuk menghitung distribusi suhu yang ada di dalamnya. Nah, itu kan for J-nya juga sama. Kan ada 8 bias, berarti di antaranya itu 2 sampai 7. For J 2 sampai 7. Nah, ini baru masuk ke rumusnya. T, I, J. Ya ini ya cukup panjang. Maka rumusnya seperti yang di numerik tadi, coba kita lihat lagi. Nah ini, U, I plus 1, J pangkat K. Nah itu semua kita, yang ada di dalam kurung kita masukkan semua di rumus ini. Berarti ini sama dengan T, I, J. Nah, saya rapikan. T, I, J, tutup kurung, terus ditambah dari nilai C yang tadi didefinisikan. Ya, C, Oke, saya kasih spasi agar rapi ya. C kemudian dikalikan dari T dalam fungsi I plus 1, J
tutup kurung eh, ditambah T. Nah, ini I-nya kan tadi +1. Ini untuk yang I min 1, J tutup kurung. Kemudian saya tambahkan eh, yang perubahan di sumbu Y-nya atau yang eh, di Y-nya berarti yang di J. Berarti itu TI J+1. Oke, kemudian ditambah untuk yang min 1. T kurung I, J min 1. Kurung dikurangi 4 dikalikan T fungsi I, J. Tutup kurung. Oke, tutup kurungnya kurang 1. Oke, sudah. N4 untuk mengakhiri for yang pertama, kedua, oke. Ini kurang 1 N4-nya. N4. Sudah. Untuk menghasilkan T. Nah, coba kita running dulu ya, apakah oke, sudah terlihat ya di sini distribusinya. Di sini yang sebelah kiri, sisi kiri 103 derajat Celcius, sisi kanan atas dan bawah 55, dan di dalamnya ini terjadi perubahan suhu ya, bisa dilihat ini bervariasi. Nah, kalau kita ubah misal rentangnya dari 1 sampai 2, coba kita run. Nah, di sini perubahannya tidak terlalu signifikan. Bahkan yang di sebelah kanan, di kolom 3 kanan terakhir, itu sama semua, 55 derajat Celcius. Jadi ketika kita tambah misal jadi 7, nah itu perubahannya akan cukup terlihat. Wah, ini kan mulai terlihat meskipun tidak terlalu signifikan. Di kolom ketiga sebelah dari kanan, itu sudah terlihat perubahannya. Coba kita ubah jadi 100 misal. Wah, ini sudah sangat berubah ya. Bisa dilihat di dalamnya berubah. Oke, coding kita berhasil. Namun pada soal UAS juga diminta untuk menampilkan dari grafiknya. Maka kita harus melakukan plot hasil dengan menggunakan grafik. Nah, untuk membuat grafik, maka kita gunakan figur. Tapi kita juga perlu mendefinisikan dari membuat matriksnya. Soal di sini saya buat ya eh, X, Y, X besar, Y besar itu merupakan menggunakan mesh grid. Nah, menggunakan mesh grid, grid itu yang tadi pias itu. Itu dengan ukuran 1 sampai size T, T,2, tutup kurung, 1 sampai size T,1. Oke. Sebelum itu, nah coba saya plot apakah ada perubahan. Nah, ini sudah terlihat kan di sini X dan Y-nya, namun ini dalam bentuk yang pias-pias tadi ya matriksnya itu. Di X dan juga di Y. Masih berbentuk matriks, kita ubah menjadi sebuah grafik. Jadi menggunakan figur. Figur di sini menggunakan fungsi surf. Surf. Di sini kita definisikan ada X, Y, dan T. Berarti X besar, Y besar, dan T besar.
Di sini saya ingin memberikan nama atau label ya. Untuk X label, X label itu merupakan, saya definisikan, posisi X dalam satuan sentimeter. Nah, kemudian Y label itu merupakan posisi Y sentimeter. Nah, saya ingin kasih judul, title-nya adalah sesuai dengan yang diminta, mencari distribusi ya. Distribusi suhu pada plat logam persegi. Oke, didistribusi suhu pada. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita run. Wah, alhamdulillah udah berhasil ya, kita lihat di command window. Oke, menghasilkan grafik yang seperti ini. Ada posisi Y, posisi X. Oke, coba. Nampaknya saya ada typo penulisan, saya rapikan dulu. Posisi. Gunakan grafik. Nah, kalau kita lihat di sini, perubahan suhunya ini cukup signifikan ya di dalam plat logam ini. Bisa dilihat. Nah, ini ya, terlihat perubahannya. Tapi kalau kita ubah di sini menjadi 2 misal. Apakah terjadi perubahan yang signifikan untuk suhunya? Nah, ini kan tidak, ya, tidak signifikan. Memang terjadi perubahan, tetapi tidak sesignifikan yang tadi. Oke, coba kita ubah 1 sampai 10 untuk waktunya. Nah, ini sudah cukup ini ya, bengkok gitu. Kalau di gambar ini tuh seperti ada cekungan. Nah, itu merupakan grafik perubahan suhunya di posisi X dan juga Y. Coba kita besarkan 50 kan. Nah, ini tambah melengkung ya, tambah cekungannya. Coba kita besarkan sampai 100 putaran. Wah, ini sangat cekung sekali ya. Bisa dilihat terjadi perubahan suhu yang sangat signifikan. Bagi saya besarkan, nah seperti ini. Oke, alhamdulillah tadi sudah menjawab ya untuk pertanyaan nomor 1 UAS secara analitiknya. Ini secara analitik, didapatkan terus persamaan yang numerik, kemudian mendefinisikan dari soal beberapa variabel yang harus disesuaikan dengan saya, NIM, tanggal lahir, tahun bulan saya, ayah dan juga mama saya, dan yang terakhir adalah membuat coding di Octave. Nah, membuat coding di Octave di sini ketika saya run juga sudah menghasilkan nilai yang sesuai di sini di command window, dan juga saya sudah melakukan memplot sebuah grafik untuk distribusi suhu pada plat logam persegi. Nah, demikianlah jawaban dari saya untuk UAS nomor 1 Fisika Komputasi 2. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.